Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai pada materi pertemuan 5 pada mata kuliah Manajemen Strategis, program studi manajemen pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengamatan lingkungan eksternal menggunakan matriks EFE, evaluasi faktor eksternal. Sebenarnya ini kalau dibalik bahasa Inggrisnya juga sama juga nih. External Factor Evaluation Matrix. Kita mulai dengan pembahasan tentang lingkungan bisnis, lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah elemen-elemen yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah seluruh kekuatan luar yang mempengaruhi organisasi. Sedangkan lingkungan internal adalah suatu kejadian atau kecenderungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua elemen, yaitu elemen aksi langsung dan elemen aksi tidak langsung. Elemen aksi langsung berupa lingkungan kerja disebut dengan pihak-pihak berkepentingan, misalnya konsumen. Konsumen merupakan elemen lingkungan eksternal yang beraksi langsung dan memiliki kedudukan sangat penting dalam organisasi, karena konsumen adalah pengguna utama dari produk atas jasa yang dihasilkan suatu organisasi. Pasok itu adalah pihak yang menyediakan bahan baku atau input bagi suatu organisasi yang akan menghasilkan jasa atau produk sebagai suatu output atau keluaran. Pemerintah sebagai pengawas, regulator, dan pendorong dunia usaha. Dalam doktrin Laissez-faire, peran campur tangan pemerintah diminta dibatasi, yaitu hanya dalam hal regulator atau perumus undang-undang, agar iklim pasar bebas dapat terbentuk secara alami. Serikat pekerja, elemen yang berfungsi menampung aspirasi para karyawan. Adanya serikat pekerja membuat posisi tawar karyawan terhadap perusahaan menjadi semakin kuat. Saing, itu organisasi lain yang juga menawarkan produk atau jasa yang sama kepada pelanggan. Produk atau jasa tersebut dapat saja berbeda, namun apabila memiliki pengaruh menarik minat membeli pada para pelanggan kita, maka organisasi tersebut dapat digolongkan sebagai pesaing. Kemudian lingkungan eksternal yang tidak langsung. Elemen tidak langsung dikenal dengan lingkungan umum, diantaranya adalah teknologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan demografi. Teknologi pendorong utama perubahan. Kemajuan teknologi akan menghemat dari sisi waktu, biaya, dan tenaga. Ekonomi, kondisi ekonomi secara nasional dapat berpengaruh kepada organisasi. Inflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pengangguran, upah, dan sebagainya akan mempengaruhi kinerja organisasi. Politik juga berpengaruh dalam dunia usaha. Demografi, hal-hal yang meliputi beberapa variabel seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, dan lain-lain juga akan berpengaruh terhadap organisasi. Pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah pemantauan, evaluasi, dan penyebaran informasi kepada orang-orang kunci di dalam organisasi. Pengamatan lingkungan merupakan alat manajemen untuk menghindari kejutan dan memastikan kesehatan manajemen dalam jangka panjang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara pengamatan lingkungan dengan laba perusahaan.
Variabel-variabel lingkungan umum, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, kekuatan hukum politik, kekuatan sosiokultural. Lingkungan kerja, pemerintah, komunitas lokal, pemasok, pesaing, pelanggan, kreditur, pekerja, asosiasi pedagang, dan kelompok kepentingan lainnya. Instrumen pengamatan lingkungan. Satu tabel yang memfasilitasi, menyediakan tentang pengamatan lingkungan dari elemen kerja ke bawah itu, komunitas, pesaing, kreditor, pelanggan, pekerja, pemerintah, stakeholder lain, pemegang saham, pemasok, asosiasi pedagang. Di kanan itu faktor-faktor lingkungan umum, ya, teknologi, ekonomi, politik, hukum, sosiokultural. Dicatat di situ. Bagaimana dengan menggunakan instrumen ini kita akan mengamati soal lingkungan eksternal. Misalnya ekonomi, tren GNP, tingkat bunga, persediaan uang, money supply, tingkat inflasi, pengangguran, pengendalian upah, nilai tukar. Kekuatan teknologi misalnya dilihat dari pengeluaran Litbang, Research and Development, pengembangan produk baru, perlindungan paten, kebijakan transfer teknologi, otomatisasi produksi, dan sebagainya. Dari politik hukum, misalnya antitrust, undang-undang pajak, undang-undang lingkungan, insentif khusus, perdagangan, sikap terhadap perusahaan asing, sosiokultural, misalnya gaya hidup, karir, aktivitas konsumen, formasi keluarga, distribusi umur, dan sebagainya. Pengamatan lingkungan umum. Analisis lingkungan umum, ekonomi, teknologi, hukum, politik, sosiokultural. Ini ada analisis kelompok kepentingan, analisis komunitas, analisis pasar, analisis pesaing, analisis pemasok, analisis pemerintahan, yang kesemuanya itu nanti berujung pada pemilihan faktor-faktor strategis. Jadi dalam analisis lingkungan itu ujungnya itu adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi peluang dan ancaman dari berubahnya faktor-faktor lingkungan terhadap organisasi. Saya kira demikian untuk bagian yang pertama. Bagian yang kedua nanti kita akan lakukan analisis tentang analisis industri atau analisis persaingan, dan di akhirnya akan kita kenali soal lingkungan eksternal ini dengan melihat atau dengan menyajikan matriks eksternal faktor evaluation atau matriks evaluasi faktor eksternal EFE. Baik, kita segera meluncur ke bagian 2.